Selamat siang Abang dan Teteh, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Afia Yusra Testorus dari kelompok 13 pada praktikum statistika 2. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan pada modul kedua, yaitu dengan judul uji hipotesis. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan mulai dari nomor 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan uji hipotesis secara sederhana. Nah, uji hipotesis sendiri itu ialah suatu metode statistik yang digunakan untuk menentukan apakah suatu pernyataan atau asumsi tentang parameter populasi dapat kita terima atau harus ditolak berdasarkan data pada sampel. Nah, jadi proses yang terdapat di uji hipotesis ini tuh kayak ngebandingin hasil dari sampel dengan klaim atau dugaan yang dibuat sebelumnya. Jadi kita ini ingin mengetahui nih apakah yang kita buat sebelumnya itu sesuai nggak dia dengan hasil yang kita dapatkan dengan data. Oke, kemudian kita lanjut untuk nomor 2. Jelaskan perbedaan antara hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau HA. Nah, hipotesis H0 dari namanya kita tahu nih kalau hipotesis ini yaitu suatu pernyataan yang menyatakan tidak ada perbedaan, di mana pengaruh atau hubungan antara variabel dan yang diteliti itu tidak ada perbedaannya. Jadi H0 ini biasanya ditulis dengan tanda sama dengan, di mana hasilnya itu sama. Dia tidak ada bedanya dengan yang kita asumsikan, dengan yang terdapat pada data di sampel. Sedangkan untuk HA sendiri, itu ialah suatu pernyataan yang menyatakan adanya perbedaan, pengaruh maupun hubungan antara variabel yang akan diteliti. Nah, di sini disimbolkan dengan tanda lebih besar dan lebih kecil, atau tidak sama dengan. Contoh dari H0 dan H1 yang dimaksud itu seperti kayak kalau H1 itu contohnya tidak ada perbedaan tinggi antara wanita dan pria itu untuk H0. Kemudian untuk HA sendiri itu berat badan antara pria dan wanita terdapat perbedaan, di mana kalau untuk pria pada umumnya itu sebesar 60 ke atas, sedangkan wanita itu di bawah dari 60 untuk rata-rata berdasarkan sampel pada suatu data. Ini hanya contoh. Nah, kemudian untuk nomor 3. Sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Nah, jadi sebelum kita melakukan hipotesis itu, kita yang pertama itu ada merumuskan hipotesis. Nah, merumuskan hipotesis ini gimana maksudnya? Merumuskan hipotesis itu ialah kita menentukan nih, H0 dan HA-nya itu berdasarkan permasalahan apa yang kita teliti. Nah, kayak kalau misalnya dari data terkait itu tentang berat badan lah, atau tentang tinggi badan, atau tentang nilai, dan lain-lain. Kemudian untuk taraf signifikan kita harus tentukan, itu yang kedua. Nah, jadi kita nentuin nih alfanya itu berapa. Biasanya kita menggunakan yang 0,05% atau 0,01% sebagai batas kesalahan yang bisa diterima. Kemudian yang ketiga, kita menentukan uji statistik ujinya. Jadi di sini itu kita menggunakan distribusi statistik, di mana ada Z atau Chi-square atau V-test dan lain-lain. Kemudian setelah kita menentukan uji statistik ini, kita menentukan daerah kritis dan kriteria keputusan kita. Jadi nilai kritis ini kita dapatkan berdasarkan tabel distribusi yang kita gunakan. Nah, kemudian kita lanjut dengan menghitung nilai uji statistiknya, di mana menghitung nilai uji statistik ini menggunakan rumus sesuai dengan jenis data yang kita uji. Kemudian setelah kita menentukan nih nilai uji statistiknya, kita membandingkan nilai kritisnya. Jadi nilai uji di daerah kritis itu kita bandingin. Jika dia H0 ditolak, jika tidak H0 diterima. Nah, kemudian untuk bagian terakhir itu kita setelah melakukan penentuan pada nilai kritis,
dan perbandingannya kita masuk ke penarikan kesimpulan, di mana penarikan kesimpulan yang dimaksud itu adalah hasil perbandingan dari data apakah ada cukup bukti untuk menolak atau menerima Hanol. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4. Jelaskan perbedaan antara left tail test dan right tail test serta two tail test. Nomor 4 sendiri tuh yang pertama kan ada left tail test. Nah, left tail test ini ialah salah satu HA yang menyatakan parameternya lebih kecil dari nilai tertentu. Nah, di sini dia itu dirumuskan dengan rata-rata populasi lebih kecil dari rata-rata yang dihipotesiskan, atau U lebih kecil dari U0. Kemudian di sini kita dapat mengartikan bahwa kita menguji nih apakah nilai rata-rata lebih rendah dari suatu batas tertentu dengan daerah kritis di sisi kurva distribusinya. Kemudian untuk yang kedua itu ada right tail test. Nah, ini adalah salah satu HA yang menyatakan bahwa parameter itu lebih besar dari nilai tertentu atau U-nya lebih besar dari U0. Nah, di sini kita dapat membacanya itu dengan rata-rata populasi lebih besar dari rata-rata yang dihipotesiskan. Di mana artinya kita menguji nih apakah nilai rata-ratanya lebih tinggi dari suatu batas tertentu dengan daerah kritis di sisi kiri kurva distribusi. Kemudian ada yang terakhir ada two-tail test, di mana ini juga salah satu HA yang menyatakan bahwa parameternya itu tidak sama dengan nilai tertentu atau U tidak sama dengan U0, di mana hipotesis alternatif ini menyatakan bahwa rata-rata populasi itu tidak sama dengan rata-rata uji yang akan dihipotesiskan. Kemudian di sini dapat disimpulkan bahwa kita itu menguji apakah ada perbedaan yang signifikan dalam dua arah, baik itu lebih kecil maupun lebih besar. Kemudian ditentukan dengan daerah kritis di kedua sisi kurva tersebut. Nah, untuk tadi itu dia kalau left tail test itu dia di sebelah kiri kurva distribusinya, kalau dia right tail test itu sebelah kanan, sedangkan kalau two tail test itu di kedua sisinya. Nah, di sini kita lanjut ke nomor 5. Berikan 2 contoh pengaplikasian uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita berikan contoh nih ya. Jadi, pertama ada seorang mahasiswa. Jadi, mahasiswa ini dia itu ingin ngebandingin apakah kalau misalnya dia belajar pakai musik itu lebih fokus daripada dia belajar tanpa musik. Nah, di sini kan kita dapat ketahui kalau H0-nya itu mahasiswa ini belajar dengan musik dan yang tanpa musik itu tidak ada perbedaan. Sedangkan kalau HA atau alternatifnya, itu dia mahasiswa belajar dengan musik itu memiliki fokus yang lebih tinggi dari yang tidak mendengarkan musik. Nah, di mana di sini dapat kita simpulkan kalau mahasiswa mengukur fokus menggunakan tes konsentrasi setelah sesi belajar dan menggunakan uji statistik seperti uji T berpasangan untuk mengevaluasi perbedaannya. Jadi kita dapat ketahui kalau mahasiswa ini dapat tahu nih kalau misalnya dia lebih fokus mendengarkan musik, lebih fokus belajar pada saat menggunakan musik pada saat setelah sesi belajar. Kemudian untuk yang kedua itu ada misalnya pengaruh piring pada porsi makanan kita. Jadi ini contohnya tuh ada sebuah restoran, dia itu punya warna piring yang mempengaruhi jumlah makanan yang diambil oleh pelanggan. Misalnya dalam konsep sushi, di mana ada all you can eat. Nah, di sini kita dapat ketahui kalau H0 itu tidak ada perbedaan yang signifikan dalam jumlah makanan yang diambil berdasarkan warna piring. Sedangkan untuk alternatifnya sendiri, itu warna piring mempengaruhi jumlah makanan yang diambil oleh pelanggan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa restoran ini melakukan eksperimen di mana dia menyediakan piring warna merah, biru, hijau, putih, dan lain-lain. Dan kemudian mencatat nih rata-rata jumlah makanan yang diambil oleh pelanggan untuk kita uji statistik. Nah, selanjutnya saya akan
menjelaskan soal nomor 6 menggunakan software RStudio. Sebelumnya kita baca dulu soalnya, di mana perusahaan Six Food berpendapat bahwa untuk masing-masing kantong kue produk mereka paling banyak ada 2 gram lemak jenuh dalam satu kue. Dalam sampel 40 kue ditemukan bahwa jumlah rata-rata lemak jenuh per kue adalah 2,1 gram. Asumsikan bahwa secara deviasi populasi adalah 0,25 gram. Pada tingkat signifikasi 0,05, dapatkah kita menolak klaim dari perusahaan tersebut? Nah, di sini kita sudah membuat diketahui-tanya. Kemudian di sini kita dapat melihat kalau terdapat N3 sama dengan 40 atau jumlah sampel sama dengan 40, itu banyak kue yang diuji. Kemudian ada M3, di mana nilai rata-rata yang diklaim perusahaan itu sebesar 2,0, dan ada X-bar-nya itu sama dengan 2,1 atau rata-rata lemak jenuh yang ditemukan dalam sampel itu sebesar 2,1, dan sigma atau standar deviasi populasinya itu sebesar 0,25. Nah, di sini kita mencari nilai Z. Z itu rumus umumnya ialah rata-rata lemak jenuh yang ditemukan dalam sampel itu kita kurangi dengan nilai rata-rata yang diklaim oleh perusahaan, dibagi dengan standar deviasi, dibagi lagi dengan akar dari banyaknya kue yang diuji. Nah, kemudian kita cari nih nilai kritisnya, di mana alpha 3-nya itu adalah signifikasinya itu sebesar 0,05, dan Z alpha-nya itu sama dengan Q norm 1 kurang alpha-nya. Kemudian kita dapat print out. Kita jabarkan. Kita run terlebih dahulu. Nah, di sini kita dapat mengetahui untuk nilai Z-nya itu sebesar 2,59, sedangkan untuk nilai alfanya itu sendiri sebesar 1,64. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa rata-rata lemak jenuh dalam sampel lebih besar dari yang diklaim perusahaan dengan tingkat kepercayaan 90%. Ini berarti klaim dari perusahaan mungkin tidak akurat. Sekian dari penjelasan terkait tugas minggu 22 saya. Apabila ada kurang kata maupun salah kata, mohon maaf. Terima kasih Bang dan Teteh.